Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga semua sudah makan ya, walaupun gak diingetin Ayang. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rizki berkah yang melimpah. Mimin ucapkan banyak terima kasih karena udah klik video ini. Karena pada kesempatan kali ini Mimin akan merecap sebuah film yang berjudul The Dry. Tapi sebelum kita masuk ke alur cerita filmnya, seperti biasa Mimin mohon untuk like dan subnya untuk channel ini ya. So tanpa basa-basi, mari kita langsung masuk ke alur cerita film The Dry. Saya akan mengawali recap film kali ini dengan memperkenalkan 4 orang remaja yang menjadi tokoh utama dalam film ini. Mereka adalah Eren, Luke, Gretchen, dan Ellie. Mereka berempat ini sudah bersahabat sejak lama. Hari-harinya hampir selalu mereka lewati berempat. Dan pada hubungan perbestian ini, Luke dan Gretchen tampak memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman perbestian. Bisa dilihat dari bagaimana cara mereka saling memperlakukan satu sama lain. Pada suatu hari mereka berempat pergi mandi ke sungai. Di sana mereka bermain dan bersenang-senang. Akan tetapi momen itu tiba-tiba saja menjadi runyam ketika si Luke melakukan suatu bercandaan yang keterlaluan kepada si Ellie. Si Luke pada saat itu mendorong kepalanya Ellie ke dalam sungai, yang dimana hal itu menyebabkan si Ellie tidak bisa bernapas. Gretchen dan Eren yang melihat hal itu kemudian meminta si Luke untuk berhenti. Dan karena hal itu si Ellie pun emosi sekaligus ngambek. Ia pun pergi meninggalkan sungai. Eren mengikuti Ellie dan berusaha untuk menenangkannya. Sementara si Gretchen diam di sungai menasihati si Luke yang keisengannya sudah kelewat batas. Pada saat itu si Ellie rupanya pergi ke tempat persembunyiannya. Tempat itu adalah tempat khusus bagi si Ellie, di mana ia biasanya akan mendatangi tempat itu jika ia sedang merasa butuh ketenangan dan sedang ingin menjauh dari semuanya. Di sana Ellie curhat kepada Eren tentang ibunya. Dan tanpa sadar, karena hal itu mereka berdua menjadi semakin dekat. Dan tampak telah tumbuh percikan asmara cinta di antara mereka berdua. Pada malam harinya mereka berempat kembali bercanda dan bersukaria di tempat biasa mereka berkumpul. Namun kembali lagi pada saat ini si Luke membuat onar dengan berpura-pura jatuh, yang dimana hal itu membuat mereka bertiga khawatir. Akan tetapi dengan watadosnya si Luke cuma bilang kalau ia lagi bercanda. Si Ellie pun ngomel ke Luke dan bilang kalau bercandanya udah keterlaluan. Bukannya terima, si Luke malah balik marah ke si Ellie. Really? What? The way you two indulge him is nauseating. You guys make me sick. Jesus, Ellie, what's caught up your ass? What? And even Gretchen's saying, no, you don't drink, you don't even fucking laugh anymore. Cekcok di antara Ellie dan Luke akhirnya menyebabkan si Ellie memutuskan untuk minggat dari sana dan pulang. Si Gretchen meminta kepada si Luke buat ngejar si Ellie dan segera minta maaf kepadanya. I'm sorry, come back. Ellie. Pada keesokan harinya, saat di sekolah tampak Luke masih mencoba untuk meminta maaf kepada si Ellie atas kejadian kemarin. Namun tampak Ellie masih ngambek dan kesal dengan si Luke ini. Luke pun pergi ninggalin si Ellie setelah permintaan maafnya ditolak. Eddie, do you want to help me get this home? Pada saat itu, si Eren rupanya mencoba untuk mengajak si Ellie bertemu di sungai melalui sebuah surat. Tampaknya si Eren berniat untuk menyatakan perasaannya kepada si Ellie. Namun tanpa Eren sadari, pada saat itu rupanya si Luke melihat kejadian itu dengan tatapan tajamnya. Ellie? Dan singkat cerita, kini terlihat si Eren yang sudah berada di sungai menunggu kedatangan sang pujaan hati. Namun entah kenapa, si Ellie yang ditunggu kedatangannya tak kunjung tiba. Si Eren dengan tatapan lemesnya pun terpaksa harus pulang dengan kekecewaan di hati. Dan begitu ia sampai rumah, di sana ia disambut oleh ayahnya yang tampak khawatir dengan keadaan si Eren. Dan rupanya si ayah yang sedari tadi sudah menunggu kepulangan si Eren memberitahukan kepadanya bahwa ternyata telah ditemukan mayat seorang pelajar di sungai. Si ayah rupanya khawatir dan mengira bahwa mayat yang ditemukan itu adalah mayat si Eren. Eren yang mendengar perkataan ayahnya langsung kepikiran si Ellie. Ia pun gas lari menuju ke TKP. Dan dugaannya ternyata benar. Di sungai itu tampak tubuh Ellie yang sudah tak bernyawa tengah digotong oleh warga, disertai dengan tangis pilu ayahnya si Ellie. Si Eren pun hanya bisa histeris sekaligus syok melihat pujaan hatinya sudah tak bernyawa.
Pada malam harinya tampak si Aaron yang masih merenung dan menyalahkan dirinya atas kematian si Ellie. Di tengah renungannya, tiba-tiba saja Luke masuk melalui jendela kamarnya dan dengan panik ia berkata kepada Aaron bahwa polisi telah menemukan surat Aaron yang mengajak Ellie untuk ketemuan di sungai. Asked her to meet you at the river. Yeah, but she never showed up. That note you gave Ellie, they found it on her. They think it's you. Dan Luke berkata bahwa karena hal itu orang-orang kini mencurigai dirinya. Mendengar hal itu, si Aaron mencoba menjelaskan kepada si Luke bahwa memang benar dirinya telah mengajak Ellie untuk ketemuan di sungai. Akan tetapi, kita semua tahu bahwa si Ellie ini tidak datang untuk menemui si Aaron. Yeah, but she never showed up. Namun menurut Luke, alasan Aaron itu tidak akan berpengaruh untuk meyakinkan orang-orang yang kini telah mencurigai dirinya. Dan di sini Luke bermaksud untuk membantu Aaron dengan memberikannya alibi. Si Luke meminta kepada Aaron jika ada yang menanyakan tentang Ellie kepada dirinya, maka ia harus menjelaskan bahwa memang ia mengajak Ellie untuk bertemu. Namun si Ellie ini tak kunjung datang, yang dimana hal itu membuat dirinya pergi meninggalkan sungai dan kemudian pergi dengan Luke ke lapangan untuk menembak kelinci. Didn't show up, so you and me, we went shooting rabbits together. Out in the back paddies near the Coorong Rugby. Don't forget, we were together. Jujur saya pribadi di sini malah curiga dengan tingkah si Luke ini. Dari gerak-geriknya pun terlihat bahwa ia mengetahui sesuatu tentang kematian si Ellie ini. Dan saya yakin si Aaron juga pasti menyadari akan tingkah aneh si Luke. Akan tetapi benar saja pada keesokan harinya, seorang sheriff datang menemui Aaron di rumahnya. Dan sesuai dengan perkataan Luke, rupanya ia datang dengan maksud untuk menanyakan perihal surat yang kemarin ia berikan untuk si Ellie. Aaron pun menjelaskan kepada si sheriff perihal surat itu sesuai dengan arahan dari Luke tadi malam. Dan singkat cerita, si sheriff pun tampak mempercayai hal itu. Hingga pada akhirnya kasus dari kematian Ellie pun diputuskan sebagai kasus bunuh diri. I was shooting rabbits. I was with Luke Hadler. Setelah terbebas dari kasus itu, bukannya mendapat ketenangan, si Aaron dan ayahnya malah kerap kali dicemooh oleh orang-orang di sana. Dan bahkan saking parahnya, ia dan ayahnya mendapatkan teror dari ayah si Ellie dan komplotannya yang berupa sebuah mayat anak sapi berlumuran darah dilepaskan di depan pintu rumahnya. Dan karena hal itu, si ayah terpaksa harus membawa anaknya pergi dari kampung halamannya dan pindah ke kota untuk memulai hidup baru. Dan kini 20 tahun telah berlalu, si Aaron remaja telah tumbuh dewasa. Ia kini telah menjadi seorang agen federal yang memiliki prestasi gemilang, yang dimana hal itu membuat namanya menjadi cukup terkenal. Scene kemudian menunjukkan Aaron tengah membaca surat yang dikirimkan padanya. Surat itu rupanya dikirim oleh bapaknya Luke. Bapaknya Luke rupanya meminta Aaron untuk menghadiri pemakaman Luke. Ya benar, rupanya pada saat ini Luke telah meninggal dunia. Bersamaan dengan surat itu terdapat sebuah selembar koran yang berisikan berita tentang bunuh diri yang ternyata dilakukan oleh Luke. Dan sungguh mengejutkan, ternyata sebelum ia melakukan bunuh diri, Luke ternyata diduga telah membunuh istri dan 1 anaknya. Sepanjang perjalanannya menuju kampung halamannya, di dalam mobil si Aaron mendengarkan siaran radio yang menginfokan tentang kekeringan yang telah melanda kampung halamannya itu. Sudah 20 tahun lebih ia tak kembali ke kampung halamannya, dan kini ia terpaksa harus kembali lagi untuk mendatangi acara pemakaman dari sahabatnya itu. Di dalam gereja, Aaron kembali teringat akan masa lalunya bersama dengan para bestinya. Dan di sini Aaron kembali bertemu dengan salah satu bestinya, yaitu Gretchen, mantan pacar si Luke. You look like shit. How are you, Gretchen? Dan kini tampak orang tua Luke tengah mengucapkan kata-kata permintaan maaf dan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah bersedia untuk menghadiri acara pemakaman Luke dan keluarganya. You'll be able to remember Luke the way he was before. Akan tetapi tiba-tiba saja seorang pria bernama Grant memotong ucapan ibunya Luke dan menyindir mendiang Luke yang telah membunuh keluarganya sendiri. Sontak ibunya Luke pun terpukul dengan perkataan si Grant ini. Ia histeris lalu kemudian pergi meninggalkan lokasi acara itu.
Memang pada kasus Luke ini, meski dia belum terbukti sebagai pelaku dari pembunuhan itu, akan tetapi stigma dari masyarakat di sana sudah ngotot percaya bahwa memang Luke adalah pelaku dari tragedi itu. Setelah itu scene berganti kepada Aaron yang mengunjungi orang tua mendiang Luke. Di sana ortunya Luke yakin kalau Luke nggak bakal sampai tega buat ngelakuin pembunuhan, apalagi ke istri dan anaknya sendiri. Mereka berdua curiga kalau Luke dan keluarganya ini telah dibunuh oleh seseorang. Obviously Luke didn't do it. He wouldn't, and you know. Entah itu mungkin karena hutang dan dia nggak bisa buat lunasin hutangnya. Karena ternyata pada saat itu sedang terjadi kemarau panjang di sana, yang dimana hal itu menyebabkan kegagalan panen bagi si Luke yang rupanya adalah seorang petani gandum. Dan oleh karena hal itu mereka meminta bantuan Aaron untuk menginvestigasi kasus tersebut. Karena rupanya berita tentang prestasi si Aaron sebagai agen federal juga telah sampai ke telinga mereka berdua. We've been wondering if you would help us. We saw you on the news. The Pemberley case. Singkat cerita, Aaron pun menyanggupi permintaan dari orang tua Luke, yang dimana hal itu menyebabkan ia harus menetap sementara di sana. Ia tinggal di sebuah hotel kecil. Di hotel itu ia bertemu kembali dengan Grant dan ayahnya mendiang Ellie. Here you go. Di sana mereka berdua masih memperlakukan Aaron dengan buruk dikarenakan kasus kematian Ellie 20 tahun lalu, yang dimana pada saat itu Aaron lah yang menjadi tersangka. Mereka berdua menginginkan Aaron untuk pergi dari kota itu dan tidak lagi menginjakan kakinya di sana. Right now. Namun beruntungnya pemilik dari hotel itu membela Aaron di hadapan Grant dan ayahnya mendiang Ellie. Pada keesokan harinya Aaron ditemani dengan sheriff setempat memeriksa rumah Luke. Sheriff ini bernama Greg. Dan pada saat ini Greg pun langsung memberitahukan kepada Aaron segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelidikan tersebut. Si Greg pada saat itu ngasih tahu Aaron lokasi di mana ia menemukan mayat dari istri Luke yang bernama Karen dan putranya Luke yang bernama Billy. Setelah dari sana, Aaron kemudian pergi menuju ke SD tempat Karen istri Luke bekerja. Ia ke sana untuk mengamati dan memeriksa ruang kerja milik Karen. Di sana ia ditemani oleh kepala sekolah yang bernama Scott. Kepada Scott, Aaron bertanya perihal sifat dan perilaku Karen sebelum ia wafat. Dan kata si Scott, si Karen akhir-akhir ini memang sering cekcok sama suaminya karena masalah keuangan. Did she tell you why she was upset? Di sekolah itu Aaron juga bertemu dengan Gretchen. Gretchen juga rupanya adalah seorang guru di SD itu, yang berarti dia adalah rekan kerjanya si mendiang Karen. Si Gretchen ngasih tahu si Aaron bahwa Karen ini adalah orang baik. Younger? Dan setelah percakapan singkat itu, si Gretchen ngajak si Aaron buat dinner nanti. Dan Aaron pun mengiyakan ajakan itu. Another day? Tonight? Aaron kemudian pergi menemui Greg di kantornya. Dan ia nanyain perihal hasil investigasi apa yang ditemuin Greg hari ini. Greg pun ngasih tahu kalau hari ini dia dapat satu fakta tentang peluru yang digunakan buat nembak istri dan anaknya Luke. Ternyata jenis peluru yang ditemukan Greg tidak kompatibel dengan senapan yang dimiliki oleh Luke. Dan setelah itu mereka berdua kemudian pergi ke lokasi di mana mayat Luke ditemukan. Lokasi yang diduga menjadi tempat Luke bunuh diri. Dan di sana Greg memberitahu Aaron bahwa pada hari kematiannya Luke bersama dengan seorang teman bernama Jamie pergi menembak kelinci. Berdasarkan informasi itu, Aaron pun segera mengajak Greg untuk pergi menemui Jamie. Dan singkat cerita, Jamie pun ditemui di rumahnya. Pada saat itu Aaron langsung meminta untuk melihat senapan yang dimiliki oleh Jamie ini. Dan bagi Jamie itu tak masalah. Ia pun dengan senang hati memberikan senapannya kepada Aaron. Aaron bertanya kepada Jamie perihal sifat Luke pada hari itu. Apakah ada yang aneh atau tidak dengan Luke dan keluarganya? Namun Jamie hanya menjawab bahwa Luke bertingkah seperti biasanya. Dan Jamie juga memberitahukan kepada Greg dan Aaron bahwa pada hari itu Luke sempat mengeluh tentang istrinya Karen. I asked him how Karen was, and he said, What did he mean? bloody women, always going on about Setelah itu scene kemudian berpindah kepada Aaron yang tidak sengaja bertemu dengan seorang dokter di kota itu. Dokter itu bernama Dr. Chris Leak. Karena kebetulan bertemu dengan dokter kota, Aaron menanyakan kepada si dokter apakah ada tanda-tanda kekerasan yang terjadi kepada Karen. Namun karena pertanyaan itu merujuk kepada privasi pasien, si dokter menjawab bahwa ia tidak bisa memberikan jawaban mengenai hal itu, karena hal itu akan melanggar kode etik profesinya. You know I can't tell you that.
Welcome home. Singkat cerita, pada malam harinya Aaron kembali bertemu dengan Gretchen untuk janji makan malam bersama. Dan pada saat itu Aaron bertanya kepada Gretchen apakah ia percaya bahwa Luke telah melakukan pembunuhan seperti yang dituduhkan orang-orang. Gretchen pun menjawab bahwa ia percaya Luke tidak akan pernah melakukan hal seperti yang diberitakan. Ia telah mengenal Luke selama bertahun-tahun dan bahkan sempat memiliki hubungan spesial dengan Luke sebelum ia menikah. Jadi ia tahu betul sifat Luke dan ia yakin kalau Luke tidak pernah melakukan pembunuhan seperti yang dirumorkan. Dan setelah bertanya perihal Luke, Aaron kemudian menanyakan perihal kematian Ellie 20 tahun lalu. Gretchen pun berkata bahwa menurutnya Ellie mati bunuh diri karena ia sudah tak sanggup untuk menghadapi ayahnya. Ia diketahui sangat membenci ayahnya. Dan Gretchen juga bilang bahwa hanya karena surat dari Aaron masih tersimpan di kantong Ellie pada saat itu, maka para masyarakat dengan gampangnya percaya bahwa Aaron adalah pembunuh Ellie. They can blame you for the rest of their lives. See, find a letter with your name on it and... Pada keesokan harinya Aaron kemudian kembali mendatangi orang tua Luke. Dan pada saat itu Aaron menyampaikan bahwa ia tak menemukan apapun yang mencurigakan terkait dengan keadaan finansial keluarga Luke. Dan kebetulan pada saat itu ibunya Luke tengah membereskan barang-barang peninggalan milik Luke dan istrinya. Salah satu barang di sana adalah buku pinjaman dari perpus yang belum dikembalikan oleh si Karen. Aaron pun menawarkan diri untuk mengembalikan buku-buku itu ke perpus. Ia pun berangkat ke perpus dan tepat sebelum Aaron mengembalikan bukunya, ia menemukan sebuah potongan berita tentang dirinya yang telah berhasil memecahkan suatu kasus di dalam buku yang dipinjam oleh Karen. Namun yang anehnya, di dalam buku itu juga terdapat secari kertas yang bertuliskan nama Grant di sana. Dan karena hal itu timbullah kecurigaan kepada si Grant. Aaron dan Greg pun langsung OTW menemui Grant dan melakukan interogasi kepadanya. Pada saat itu Aaron mencoba menghubungkan semua hal yang terhubung antara Luke dan Grant. Dan terungkaplah bahwa ternyata si Grant ini ingin membeli lahan pertanian milik Luke dan Jamie, agar ia bisa menyatukan lahan pertanian itu dengan miliknya yang kebetulan berdampingan. Namun ternyata si Jamie dan Luke menolak untuk menjualnya kepada si Grant. Dan kini Aaron menanyai Grant apakah hal itu ada hubungannya dengan mengapa namanya bisa tertulis di kertas lembaran milik Karen. Akan tetapi si Grant di sini kukuh bilang kalau ia nggak tahu tentang hal itu dan semua hal yang telah dituduhkan padanya tidaklah benar. Setelah itu scene kemudian berpindah kepada Aaron dan Greg yang kini tengah memeriksa rekaman CCTV di SD tempat Karen bekerja. Rekaman itu adalah rekaman yang menunjukkan waktu 2 jam sebelum Karen ditemukan terbunuh. Terlihat di rekaman CCTV itu tak ada yang aneh dengan Karen. Ia tampak baik-baik saja seperti hari-hari biasanya. Setelah memeriksa rekaman itu, tiba-tiba saja Aaron mendengar kegaduhan dari luar. Ia pun pergi memeriksa hal tersebut. Dan sungguh mengejutkan. Ternyata di luar ia sudah menemukan di atas mobilnya terdapat mayat seekor anak sapi dengan lumuran darah. Hal itu sama persis seperti saat dulu ia dan ayahnya diteror oleh komplotan ayahnya Ellie. Belum lagi kali ini ia juga mendapati poster dirinya yang tertempel di dinding dengan bertuliskan kata pembunuh. Aaron pun emosi. Ia tahu persis kalau hal itu adalah perbuatan si Grant. Ia pun hendak memberi pelajaran kepada si Grant. Namun sayangnya ia dihentikan oleh Scott. Scott berkata bahwa ia sudah melapor kepada pihak berwajib tentang hal itu. Dan kini ia mengajak Aaron untuk mampir makan-makan di rumahnya untuk menenangkan diri. Pada saat di rumah Scott, di sana ia bertemu dengan istrinya Scott yang kebetulan adalah seorang teman almarhum Karen. Ia bercerita kepada Aaron bahwa Karen adalah orang yang baik. Dan bisa terlihat jelas dari raut wajah dan tingkahnya, si istri sangat terpukul dengan kematian dari Karen dan keluarganya. Dan setelah itu Scott pun bercerita mengapa ia bisa pindah kerja ke kota tempat mereka saat ini berada. Ternyata dulu dia dan keluarganya tinggal di Melbourne. Namun suatu hari dia dan keluarganya mengalami perampokan di mana hampir seluruh hartanya dicuri oleh para perampok dan Scott juga hampir kehilangan nyawanya. Hal itu juga sekaligus menimbulkan trauma kepada si istri dan menyebabkan si istri menjadi parnoan, emosional dan selalu merasa dirinya sedang diawasi. Dan setelah itu pada malam harinya Aaron mencoba menyelidiki rekaman CCTV di salah satu jalan di kota itu yang berlokasikan di depan klinik Dr. Chris Lick. Dan di rekaman CCTV itu terlihat si Jamie sedang mengendarai mobilnya pada waktu Luke diduga terbunuh. Yang dimana hal ini bertentangan dengan perkataannya pada saat ia ditanya oleh Greg dan Aaron pada saat dia di rumahnya.
Padahal sebelumnya si Jamie ini memberikan keterangan bahwa pada waktu itu ia sedang minum teh bersama dengan neneknya di rumah. Dan setelah memeriksa rekaman CCTV itu, ia menuju ke bar. Dan sungguh mengejutkan, di bar itu ternyata sedang terjadi perkelahian antara Jamie dan Grant. Terlihat jelas pada saat itu Jamie sedang dipukuli habis-habisan oleh si Grant. Si pemilik bar mencoba untuk melerai pertikaian itu. Bahkan Scott juga di sana ikut melerai. Namun sungguh naas, ia malah ikut terluka dan terkena pukulan si Grant. Aaron pun segera turun tangan untuk menghentikan Grant. Dan singkat cerita, setelah berhasil menghentikan perkelahian itu, si Aaron bertanya apa yang menjadi penyebab dari perkelahian itu kepada mereka semua. Dan ternyata hal itu disebabkan oleh si Grant yang emosi karena dia ngira dirinya telah dilaporkan oleh Jamie kepada Greg dan Aaron tentang lahan pertanian yang tidak mau ia jual, sehingga menyebabkan ia harus diinterogasi oleh Aaron dan Greg. Mendengar hal itu, Aaron pun langsung berkata kepada Grant bahwa jika ia memang keberatan dengan penyelidikan yang tengah Aaron dan Greg lakukan, maka dia hanya harus menjawab mengapa namanya ada di dalam kertas Karen tepat sebelum dia meninggal. Si Grant pun speechless dan hanya bisa menjawab dengan berkata tidak tahu. Setelah itu Aaron membawa Jamie ke klinik dokter Chris Leak. Dan singkat cerita, setelah diberikan perawatan oleh si dokter, si Aaron langsung nanya kepada si Jamie perihal mengapa ia membohongi dirinya dan Greg pada saat ia diwawancara kemarin. Tapi saat ini sungguh tak diduga, malah si dokter yang angkat bicara dan berkata bahwa pada waktu Luke terbunuh, Jamie sedang tidur bersama dengan dirinya. Jamie terpaksa berbohong perihal hal itu karena ia malu mengaku kepada Aaron dan Greg bahwa dirinya dan si dokter memiliki hubungan, yang dimana berarti si Jamie dan dokter ini adalah pasangan gay. Mendengar hal itu, Aaron langsung berkata bahwa ia tak peduli dengan hubungan antara mereka berdua dan masa bodoh dengan hal itu. Ia berkata bahwa hal yang Jamie telah lakukan itu adalah suatu perkara yang dapat mengganggu penyelidikan dan telah membuang-buang waktu. Pada keesokan harinya, Aaron mampir ke rumahnya Gretchen. Pada saat itu, Aaron tak sengaja melihat berkas-berkas permohonan bantuan dana untuk sekolah tempat Gretchen bekerja. Awalnya berkas-berkas itu adalah pekerjaan milik Karen. Namun karena Karen sudah meninggal, kini berkas-berkas itu dialihkan kepada Gretchen. Tak terasa malam pun tiba. Setelah dinner bareng, Gretchen dan Aaron kembali mengenang masa remaja mereka. Mereka kembali membuka foto-foto album kenangan masa lalu ketika bersama dengan Ellie dan Luke. Tak sengaja Aaron melihat foto Luke yang tengah menggendong anak dari Gretchen. Aaron pada saat itu bertanya apakah Luke adalah ayah dari anaknya atau tidak, mengingat bahwa Gretchen dan Luke dulu pernah menjadi pasangan kekasih. Namun Gretchen menjelaskan bahwa putranya itu bukanlah anaknya Luke, melainkan anak hasil dari pertemuan one night stand-nya dengan seorang pria yang kini entah berada di mana. Dan Luke hanya datang sesekali untuk berkunjung dan bermain dengan anaknya Gretchen. Akan tetapi Aaron tidak percaya dengan penjelasan dari Gretchen. Aaron saat ini malah mencurigai bahwa mungkin saja Gretchen lah pelaku dari pembunuhan Luke dan keluarganya, dikarenakan ia cemburu karena Luke lebih memilih Karen daripada dirinya. Mendengar perkataan Aaron, Gretchen begitu terpukul dan langsung mengusir Aaron dari rumahnya. Aaron pun terpaksa pergi dari rumah Gretchen dan memutuskan untuk balik ke hotel. Dan ketika dia sampai di hotel, ia menemukan di bar hotel itu ada istri dari Scott yang sedang mencari Scott. Seperti biasa, istrinya Scott dengan tampang parnoannya berkata bahwa dirinya merasa sedang diawasi. Akan tetapi tak lama setelah itu si Scott yang dicari muncul dan langsung mengajak sang istri untuk pulang. Saat mereka berdua sudah pergi, Aaron bertanya kepada si pemilik hotel apakah si Scott ini memang setiap malam main di bar atau gimana. Dan si pemilik bar pun mengiyakan pertanyaan Aaron. Si Scott emang tiap malam main di bar, entah untuk main poker atau sekadar minum. Setelah mendengar hal itu, Aaron pun naik buat tidur. Dan pada keesokan harinya, Aaron terbangun pagi-pagi buta sekali. Ia merasa mendapatkan sesuatu terkait dengan kasus Luke. Ia kemudian pergi menuju ke rumah Gretchen. Dan ketika ia sampai di sana, ia menemukan Gretchen masih tertidur. Aaron pun diam-diam memasuki rumah Gretchen dan mengambil laporan permohonan bantuan dana yang kemarin ia lihat. Dan setelah membongkar berkas-berkas itu, Aaron langsung gas ke rumah Greg. Dan kepada Greg, Aaron menjelaskan bahwa kata Grant yang tertulis di kertas milik Karen bukanlah sebuah nama, melainkan kata yang berarti dikabulkan, yang dimana pada hal ini berkaitan dengan permohonan bantuan dana yang diajukan oleh sekolah tempatnya Karen bekerja. Karen menyadari bahwa terdapat suatu keanehan di berkas-berkas itu.
Karen mempertanyakan kemana perginya dana bantuan sebanyak 70.000 US dollar yang telah diberikan oleh suatu lembaga untuk sekolahnya. Pada saat ini Aaron menduga bahwa Karen memberitahukan perihal kejanggalan itu kepada Luke, dan Luke mungkin berinisiatif untuk meminta bantuan Aaron untuk menyelidiki kasus dana bantuan itu. Dan besar kemungkinan pelakunya adalah Scott, si kepala sekolah. Ia juga menduga bahwa mungkin si Scott tahu bahwa Karen akan melaporkan korupsi itu. Jadi untuk membungkam Karen, ia memilih untuk membunuh Karen dan keluarganya. Greg dan Aaron pun OTW mencari si Scott. Dan untuk memastikan tentang dana bantuan, Greg pada saat itu menelpon lembaga pemberi bantuan. Dan dari lembaga memberitahukan bahwa memang benar mereka telah mentransfer dana sebanyak 70.000 dolar untuk sekolah itu 2 bulan lalu. Mendengar hal itu, Greg dan Aaron pun semakin mempercepat laju mobilnya untuk menemui Scott. Di lain tempat, Scott yang baru tiba di kantornya dikabari oleh salah seorang guru di sana bahwa orang dari lembaga pemberi bantuan dana menelpon dan mencari dirinya. Scott pun langsung menyadari bahwa tindakan korupsinya saat ini telah ketahuan. Terlebih lagi ia juga melihat mobil polisi Greg yang datang ke sekolahnya. Ia pun langsung kabur dari sana. Aaron dan Greg yang melihat Scott kabur langsung mengejarnya hingga ke tengah hutan. Dan ternyata di sana Scott mengakui perbuatan korupnya itu kepada Greg dan Aaron. Ia berkata bahwa dirinya terpaksa melakukan hal itu karena dia tengah terlilit hutang yang cukup besar. Saking besarnya, hutang itu bahkan membuat dirinya diancam akan dibunuh beserta dengan keluarganya. Mengaku kini Scott melumuri dirinya dengan minyak tanah yang ia bawa dari gudang sekolah dan mengancam akan membakar dirinya jika Aaron dan Greg berani mendekat. Namun mungkin karena dirinya yang sudah putus asa, si Scott langsung membakar dirinya yang sudah berlumuran dengan minyak tanah, yang tentu saja menyebabkan dirinya langsung terselubung oleh api. Melihat hal itu, Aaron dan Greg langsung mendekap tubuh Scott yang terbakar untuk memadamkan apinya. Karena jika api itu sampai menyentuh tanah, maka dengan kondisi hutan yang sedang kering kerontang, takutnya api itu malah akan membesar dan menyebabkan kebakaran hutan. Dan pada scene ini kita akan diperlihatkan kilasan di mana si Scott dengan dinginnya membunuh Luke dan keluarganya. Dan singkat cerita, Aaron begitu tersadar ia sudah mendapati dirinya berada di rumah sakit. Beruntungnya ia hanya mendapat luka bakar yang tidak parah. Aaron bahkan sudah langsung bisa berjalan menuju ke Greg yang sayangnya mendapat luka yang cukup parah. Namun kondisi Greg juga telah berhasil melewati masa kritis dan ia bisa dipastikan akan segera kembali sembuh. Sedangkan untuk si Scott, naas sekali pada tragedi ini dialah yang menderita luka yang paling parah hingga menyebabkan ia harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih memadai di Melbourne. Pada saat itu juga kedua orang tua Luke datang menemui Aaron dan langsung mengucapkan terima kasih banyak atas keberhasilannya yang telah mengungkap kasus dari Luke yang sebelumnya telah difitnah. Si ibu berkata bahwa berita tentang keberhasilannya itu juga telah menyebar ke seluruh kota. Your old man would be so bloody proud of you. Dan karena kasusnya juga sudah terpecahkan, maka tak ada lagi alasan bagi Aaron untuk menetap lebih lama lagi di kota itu. Ia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Namun sebelum ia kembali, Aaron sempat bertemu dengan Gretchen. Pada saat itu, Aaron meminta maaf kepada Gretchen atas tuduhan yang tempo hari ia tujukan kepada dirinya. Gretchen pun memaafkan Aaron dan ia pun tampak sudah tak mempermasalahkan hal itu. Bahkan pada saat ini Gretchen menyampaikan suatu fakta tentang kasus kematian Ellie 20 tahun yang lalu. Gretchen berkata bahwa di hari kematian Ellie, ia dan Luke sedang bersama. Dan pada saat itu Gretchen dan Luke melihat Ellie yang tengah menuju ke sungai untuk menemui Aaron. Namun pada saat itu Luke dan Gretchen tidak menegur Ellie dan hanya membiarkannya menuju ke sungai sendirian. Dan hal itulah yang hingga saat ini sangat disesali oleh si Gretchen. Jika saja dulu ia mencegah Ellie untuk pergi sendirian ke sungai, mungkin Ellie masih berada bersama mereka hingga saat ini. Dan berdasarkan pengakuan dari Gretchen itu bisa dipastikan bahwa kecurigaan Aaron tentang adanya hubungan antara kematian Ellie dengan Luke menjadi terpatahkan.
karena nyata-nyatanya Gretchen sedang bersama dengan Luke di waktu kematian Ellie. Yang berarti tindakan Luke 20 tahun lalu murni merupakan tindakan untuk membantu Eren agar ia bebas dari segala tuduhan yang menyudutkannya waktu itu. Mendengarkan pengakuan dari Gretchen juga membuat Eren bisa kembali bernapas lega mengetahui sahabatnya memang tak pernah terhubung dengan kematian si Ellie. Ia pun kini bisa kembali lagi bekerja tanpa ada perasaan yang mengganjal. Setelah itu Eren dan Gretchen pun berpisah. Eren rupanya saat itu tak langsung OTW balik. Ia menyempatkan dirinya untuk mengunjungi tempat spesial bagi mendiang Ellie yang berada di hutan. Dan sungguh mengejutkan, di sana Eren menemukan tas milik Ellie yang berisikan buku diari si Ellie. Di buku diary itu Ellie menuliskan segala keluh kesah dan perlakuan buruk yang ia terima dari ayahnya, yang dimana hal itu menyebabkan ia berencana untuk kabur dan pergi dari kota itu. I'm Ellie. I try to scream. I punch. Hard. Can't taste the blood. Can't move. I can't feel it. Hingga pada akhirnya terungkaplah bahwa orang yang membunuh Ellie adalah ayahnya sendiri. Si ayah rupanya kesal karena ia mengetahui bahwa Ellie akan pergi meninggalkannya sama seperti yang dilakukan oleh ibunya Ellie dulu. Namun hingga pada akhir film ini tidak diperlihatkan bagaimana si ayah membunuh Ellie. Yang jelas pembunuhan yang si ayah lakukan kepada putrinya itu masih menjadi trauma dan menghantui dirinya hingga saat ini. Dan film pun berakhir. Film ini menggiring kita untuk terbawa dengan kecurigaan terhadap sosok si Luke yang bertingkah mencurigakan pasca kematian si Ellie. Hingga hal tersebut membuat si tokoh utama Eren menyimpan rasa curiga sampai bertahun-tahun. Dan karena hal itu juga ketika sosok Luke ini dipitnah telah membunuh keluarganya sendiri, Eren jauh di lubuk hatinya juga hampir mempercayai hal itu. Ya namun pada akhirnya semua kecurigaan itu terjawab di akhir film. Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Ya sekian dulu untuk recap film kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan seperti biasa Mimin mohon untuk like dan subnya untuk channel ini. Dan akhir kata sampai jumpa di recap film selanjutnya.